Shalom, Devosi Mazmur 74 ayat 1 sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan Gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dari sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan cela kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Demikian firman Tuhan. Allah yang kudus tidak akan membebaskan orang yang salah dari hukuman. Keluaran 34 ayat yang ke-7. Umat Israel terus-menerus berdosa dan memberontak kepada Allah. Namun Ia akan menghukum mereka. Apa yang harus dilakukan ketika Allah sedang menghukum kita? Dalam Mazmur 74 mengajarkan apa yang perlu dilakukan. Pemazmur memulai dengan pertanyaan, mengapa Allah masih terus murka terhadap umatnya? Ia memohon supaya Tuhan Allah kembali mengingat umatnya yang telah ditebus dan dijadikan miliknya. Alasannya adalah karena musuh telah menghancurkan dan menistakan tempat kudus Allah.
Apalagi Allah tidak lagi mengirim nabinya, sehingga umat tidak tahu berapa lama lagi ia akan membiarkan namanya dinistakan. Padahal Tuhan adalah Allah yang maha dahsyat, yang memiliki seluruh bumi. Karena itu, pemazmur menutup mazmur ini dengan memohon supaya Tuhan Allah tidak membiarkan namanya dinistakan. Dan jangan melupakan perjanjian dengan umatnya. Pemazmur juga memohon kepada Tuhan untuk cepat bertindak menyelamatkan umatnya dengan memberikan beberapa alasan, yaitu mereka yang dibuang adalah umat Tuhan yang telah ditebus olehnya. Mereka itu umat perjanjiannya. Para musuh mereka telah menista nama dan tempat kudus Tuhan. Beberapa alasan tersebut memperlihatkan pemazmur mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan maha kuasa. Saat yang sama, Tuhan mau umatnya melakukan kewajibannya, termasuk bertekun dalam doa. Inilah alasan mengapa Tuhan perlu segera menolong umatnya. Ketika Tuhan murka terhadap kita yang sering melakukan berbagai macam dosa, maka kita perlu bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan. Selain itu juga kita perlu memberikan alasan mengapa Tuhan perlu secepatnya menolong, agar kita mengerti apa yang perlu didoakan dan percaya bahwa kita telah berdoa dengan benar seturut dengan kehendak-Nya. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk mengerti apa yang akan kita doakan, sehingga apa yang kita doakan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Pengampunan yang dari Tuhan sejalan dengan komitmen untuk hidup dalam ketaatan, meninggalkan dosa, dan terus melakukan kehendak-Nya. Alamilah penyertaan yang luar biasa yang akan diberikan kepada umat yang dikasihinya. Umatnya hanya satu, yakni gereja Tuhan, yang dipercayakan untuk mendatangkan berkat bagi sesama. Karena itu umatnya mesti dekat dengan Dia. Umatnya mesti tahu apa yang dikehendakinya, serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan umatnya. Tuhan Yesus memberkati.